Dan yang terakhir, agar kita menjadi orang baik, yaitu musahabatul akhyar. Musahabatul akhyar wa ahlul hilm. Perbanyak berteman dengan orang-orang yang baik, kemudian orang-orang yang bijaksana. Jadi teman itu boleh pilih-pilih. Ada orang yang kadang-kadang mengatakan begini, kok pilih-pilih kawan? Hidup ini tak boleh pilih-pilih kawan, siapapun harus jadi kawan. Kan bahasanya nampaknya bagus, padahal Nabi suruh pilih-pilih kawan. Nabi itu suruh pilih kawan. Rasulullah mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kawan sangat mempengaruhi agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa engkau berkawan, kata Rasulullah. Jadi tak benar ada orang metode dengan orang saleh kawan, kemudian dengan ahli maksiat juga kawan. Dia duduk kalau malam dari setelah Isya itu temannya ahli maksiat, Roberto Carlos, Ronaldo, kemudian semuanya itu sampai pagi. Nanti waktu subuh kawannya dengan orang saleh ikut pengajian segala macam. Nah, dicampur adukan, makanya orangnya pelitah. Tiga rumah. Dan kita terpengaruh dengan gaya orang-orang yang suka nonton bola. Habis jamaah, kita kan nampaknya habis jamaah kan tenang, berwibawa. Tapi karena kita berkumpul-kumpul dengan orang-orang pemain batu, ya, pemain-pemain E6 itu, kita berkumpul, mulut kita terpengaruh, gaya kita terpengaruh. Orang yang ahli maksiat itu bukan dijadikan kawan, tapi dijadikan target dakwah. Cuma untuk masuk ke target dakwah itu dengan berkawan. Jadi bukan jadikan kawan, berkawan untuk mendakwahkan. Dengan orang saleh, maka habis-habiskanlah jiwa raga dengan orang saleh. Berkawanlah dengan orang saleh, karena keberkahan yang turun pada orang saleh maka turun kepada teman-temannya. Kalau kita tidak bisa melakukan kesalehan yang sama, maka ambil dari jalan yang lain. Kita tidak bisa belajar ilmu seperti dia. Dia hafal Quran 1 halaman, itu setengah jam dapat. Kita tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka ambillah jalan kebaikan yang lain. Paling kurang kita perbanyak baca Quran. Kalau sudah tidak mampu, jangan dipaksa. Saya ingin ceritakan terakhir, saya lupa nama salah satu sahabat Imam Syafi'i. Begitu tahu dirinya tidak mampu untuk belajar seperti Imam Syafi'i yang terlalu pintar, izin Allah. Sahabat ini begitu tahu dirinya tidak mampu, langsung dia berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, teruskan engkau belajarlah dan engkau ajarkanlah orang lain. Aku tidak mampu menghafal, aku tidak faham. Tapi mulai hari ini aku akan berdagang, dan hasil dari daganganku aku akan menafkahimu, artinya aku akan membantumu, menginfakkannya untukmu, agar engkau bisa mengajarkan orang lain tanpa harus memikirkan rezeki. Dia yang biayai. Saya lupa namanya dalam manaqib Imam Syafi'i itu. Masya Allah, dia tidak mampu, dia cari jalan lain untuk mendapatkan kebaikan. Begitulah seharusnya kita. Tidak semua kita harus jadi ustaz, tidak semua kita harus jadi guru Iqra. Yang tidak mampu, paling kurang bangunlah balai untuk ustaz tersebut. Yang tidak mampu jadi ustaz, paling kurang kalau panen jambu, petiklah, lalu kirimkanlah ke rumah ustaz. Begitu-gitu Pak maksudnya. Ujungnya kena nanggung sebenarnya. Artinya berbaik-baiklah sesama kita yang sudah saleh. Mudah-mudahan Allah limpahkan anugerah agar kita menjadi orang baik sampai menuju ke rumah Allah, di surga insya Allah.